Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinta Maulidasari, NPM 2021030213. Di sini saya akan membacakan materi tentang kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Fungsi daripada sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah yang pertama, pemeliharaan terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Jadi, adapun tujuan dan kebijakan pemerintah menurutnya yaitu dilihat berdasarkan pada dua tujuan, yakni tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan bersifat sosial dan politik. Yang pertama, tujuan yang bersifat ekonomi. Ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan utama dari tujuannya ini. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Yang kedua itu ada tujuan yang bersifat sosial dan politik. Jadi yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua, menghindari masalah-masalah sosial, keamanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Sementara menurut Siddiq 1988 mengklarifikasi fungsi negara Islam dalam tingkat kategori, yaitu yang pertama, fungsi yang dinamakan syariah secara permanen meliputi yang pertahanan, hukum dan ketertiban, keadilan, pemenuhan kebutuhan, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, administrasi sipil, pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial jika sektor swasta gagal memenuhinya. Yang kedua, fungsi turunan syariah yang berbasis istihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi perlindungan lingkungan, penyediaan sarana kepentingan umum, penelitian ilmiah, pengumpulan modal dan pengembalian ekonomi, penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu, pembelanjaan dan pemelukan stabilisasi kebijakan. Jadi ada bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, penstabilan otomatik. Yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal masa Rasulullah. Jadi dari kaum muslim sumber penerima negara terdiri atas kharaj atau pajak tanah, zakat, usir atau biaya import, zakat fitrah, wakaf, infak, sedekah, amal fadhal, nawaib, kumus, atas rizka harta karun temuan pada periode sebelum Islam. Jadi ada konsep dan definisi Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yakni bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk pengumpulan atau penyimpanan harta. Baitul Mal dapat diartikan juga secara fisik sebagai tempat atau al-makan untuk menyampaikan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapat negara. Jadi yang pertama ada sumber dana atau harta Baitul Mal. Yang kedua, ada prinsip pengelolaan harta Baitul Mal, dan ada pengeluaran pemerintah. Jadi berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi wasteful spending, productive spending, transfer payment. Sementara menurut sifatnya, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi temporary spending sama permanent spending. Ada 2 kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafur Rasyidin pada pemula Islam untuk pembangunan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. Yang pertama, mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi baik dalam kelompok sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya tanpa dibiayai oleh Baitul Mal. Yang kedua, kebijakan dan tindakan aksi dilakukan Rasulullah Khulafur Rasyidin dengan mengeluarkan dana Baitul Mal. Kedua kebijakan
ini dijelaskan untuk menggambarkan peran yang dimainkan setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam. Yang pertama, penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pembangunan ilmu pengetahuan dan pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan penjaga keamanan, dan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.